Pernahkah kita merasa setelah bertahun-tahun mendirikan sholat, gerakan kita terasa begitu otomatis. Namun, hati kita justru berkelana entah kemana. Badan kita menghadap kiblat, namun pikiran kita menari-nari di tengah urusan duniawi. Mengapa ibadah yang agung ini kadang terasa kosong, hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Sahabat surau, selamat datang di channel Serba-Serbi Surauku. Malam ini, mari kita merenung sejenak, membedah sebuah tulisan indah dari blog Sufi Muda yang membahas mengapa 4 pilar spiritual, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Banyak di antara kita yang sering mempertanyakan, apa sebenarnya hubungan antara syariat yang kita jalankan sehari-hari dengan hakikat spiritual. Guru mursyid terdahulu, Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Al-Khalidi, pernah mengibaratkan bahwa syariat laksana baju, sedangkan hakikat adalah badannya. Keduanya saling membutuhkan. Baju berfungsi melindungi dan memperindah badan. Namun, apa artinya merawat baju seindah? Mungkin jika badannya sendiri terlupakan. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah nasihat emas bagi kita semua. Barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Dan barang siapa berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Namun, barang siapa yang menghimpun keduanya, dialah orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Mari kita ambil contoh sederhana. Ibadah sholat. Secara syariat, para ulama telah merumuskan aturan fikih berupa 13 rukun sholat, agar tata cara ibadah kita standar dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di dalam aturan syariat yang 13 perkara itu, tidak diajarkan secara teknis bagaimana cara agar hati kita bisa khusyuk. Saat kita membaca kalimat, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda, yang artinya, kuhadapkan wajahku kepada wajahnya zat yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, sudahkah jiwa kita benar-benar menemukan gelombang atau channel menuju Tuhan? Ataukah kita hanya menghafal namanya, sementara hati kita dipenuhi oleh wajah-wajah duniawi lainnya? Disinilah kita membutuhkan metodologi pelaksanaan teknisnya yang disebut sebagai Tariqatullah, atau jalan menuju Allah yang kita kenal sekarang sebagai ilmu tarekat. Sufi Muda mengingatkan kita bahwa sebagian kaum muslim hari ini terlalu disibukkan oleh perdebatan aturan luar atau syariat, hingga melupakan ilmu batin untuk menghidupkan ruh ibadah tersebut. Bahkan, ada yang dengan mudah menganggap ilmu tarekat yang merupakan warisan spiritual Nabi sebagai sesuatu yang keliru. Padahal, urutan pembersihan jiwa ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'la. Beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Kemudian dia berzikir menyebut nama Tuhannya. Lalu dia menegakkan sholat. Kesimpulannya, tidak ada dinding pemisah antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Keempatnya adalah satu kesatuan yang utuh. Iman dan Islam bisa kita pelajari lewat jalur ilmu syariat. Namun, untuk mencapai puncaknya, yaitu makam ihsan, jiwa ini harus menempuh jalurnya lewat ilmu tarekat. Sahabat surau, mari kita jadikan renungan malam ini sebagai momen untuk mengevaluasi kembali ibadah-ibadah kita. Sudahkah hati kita ikut sujud bersama jasad kita? Terima kasih telah menyimak ruang kontemplasi malam ini di Serba-Serbi Surauku. Konten ini disarikan dari tulisan penuh hikmah di blog sufimuda.net. Bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya menghidupkan hati dalam ibadah? Mari kita berdiskusi dengan santun di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan obrolan-obrolan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.